Ya, shalom semuanya. Berapa banyak yang kemarin ini ikut MDPJ? Mungkin nggak terlalu banyak, nggak semuanya, saudara ya. Tapi hari ini saya ingin bagikan buat setiap kita bahwa eh, pesan Tuhan di MDPJ kemarin, saudara, di awal September ini kan awal September ini adalah bulan ulang tahunnya gereja kita, saudara ya, ulang tahun yang ke-34. Biasanya orang kalau ulang tahun kan happy-happy gitu ya, mau happy ya, happy ya gitu, pokoknya suasananya sukacita gitu biasanya kan ya, saudara. Tapi di MDPJ kemarin, pesan Tuhan buat setiap kita itu keras, saudara. Saya sampai dengerin bolak-balik, dengerin lagi karena waktu hari besok, hari Minggu, tanggal 18 September ini, saudara bisa dengarkan khotbahnya Pak Niko, nggak jauh beda dengan yang ada di MDPJ pesan Tuhannya, dan jangan lewatin, pokoknya saudara harus wajib musti kudu dengerin secara langsung pesan dari Pak Niko di khotbah gembala bulan ini, karena itu penting banget. Puji Tuhan saya dapat duluan gitu, jadi saya bisa dengerin lagi, saya sampai dengerin beberapa kali dan waktu dengerin Pak Niko nyampein, Pak Niko tuh ada satu um, ada satu kemarahan yang kudus gitu ya, tapi Pak Niko tuh kayak gemes banget gitu mau nyampein pesan ini buat setiap kita bahwa kita nih bener-bener nggak bisa lagi main-main sama Tuhan. Kita nggak bisa lagi kayak nutupin sesuatu di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa lagi munafik di hadapan Tuhan karena semuanya tuh akan kelihatan, semuanya tuh akan terbuka, saudara. Pak Niko bilang kita harus punya hidup yang berintegritas. Kita harus bertobat dari dosa yang tersembunyi. Nggak boleh ada satupun yang kita sembunyikan. Kita harus kejar kekudusan. Itu yang kuat banget, yang keras banget Pak Niko sampein buat kita, para pelayan-pelayan Tuhan, khususnya yang ada di MDPJ kemarin. Dan saya percaya ini bukan hanya buat kita yang hamba-hamba Tuhan, tapi buat semua jemaat Tuhan, semua yang bergabung khususnya di wadah gereja ini. Ayo tangkap sungguh-sungguh apa yang jadi pesan Tuhan ini, saudara. Nah, dari apa yang Pak Niko sampaikan itu, kesimpulan yang saya dapetin itu, saudara ya, saya tangkap satu perkataan Pak Niko juga yang dikatakan Pak Niko dapat tentang kita akan memasuki tahun Pei-Gimel, penanggalan kalender Yahudi, tanggal 26 September nanti kita akan masuk ke dalam satu tahun baru, ya, yaitu tahun dikatakan namanya Pei-Gimel, tahun 5783. Nah, terus Pak Niko tuh dapat dari terima satu pesan dan saya dengerin secara langsung pesan yang Pak Niko juga dapat, yaitu yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan namanya Sitrot. Sitrot ini dia dapat pesan dari seorang rabi namanya Felix Halpern. Rabi atau bahasa Inggrisnya dikatakan rabai kayak gitu ya, Rabai Felix Harper. Dia tuh si rabai ini atau si rabi ini tuh dia pernah mati, pernah dibawa Tuhan ke surga dan dia bangkit kembali. Nah, si Sitrot ini nyampein bahwa sejak sejak si rabi ini bangkit kembali, udah pergi ke surga dan bangkit kembali, setiap pernyataan-pernyataan nubuatannya tuh makin akurat. Jadi setiap kali dia dapat apa dari Tuhan itu tuh pas banget gitu. Nah, dan yang mau dibagiin dan yang dia sampaikan berhubungan dengan tahun Pegimel ini adalah ini yang dia dapat dari Tuhan. Ini yang dikatakan atau yang didapat oleh Rabi atau Rabai Felix Halpern, dikatakan bahwa dia mendengar bahwa Tuhan ngomong tahun 5784, bukan yang sekarang sebentar ini saudara, tapi tahun depannya 5784, itu adalah satu tahun yang menjadi konsekuensi dari keputusan-keputusan atau pilihan yang kita buat di tahun 5783. Ulang ya saudara ya, jadi dia mendengar langsung dari Tuhan bahwa tahun 5784 akan menjadi waktu atau menjadi tahun di mana merupakan konsekuensi dari apa yang
putuskan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang dibuat di tahun 5783, which is tahun 5783 ini adalah 10 hari lagi dari hari ini, Saudara. Jadi kita harus sungguh-sungguh tangkap apa yang akan terjadi di tahun 5783 ini, di tahun Peggy Mel ini, karena apa yang kita kerjakan di tahun Peggy Mel ini, yang 10 hari lagi nanti ini, Saudara, itu akan sangat menentukan apa yang terjadi di tahun berikutnya gitu. Sehingga kita benar-benar nggak boleh main-main sama sekali di tahun 5783 ini. Dikatakan tahun 5783 adalah waktunya kita mengambil keputusan yang tepat tentang dosa-dosa yang tersembunyi, tentang keluarga, tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang pelayanan. Tahun 5783 itu Tuhan kasih sebagai tahun kasih karunia, di mana Tuhan tuh sebenarnya Tuhan kalau mau ngehukum kita akan apa yang kita udah kerjakan, Tuhan kapan aja Tuhan bisa kerjain, besok pun, hari ini pun Tuhan bisa kerjakan konsekuensi dari apa yang kita sudah kerjakan di masa yang lalu. Tapi Tuhan udah kasih warning Tuhan, nanti konsekuensinya kamu akan rasain tahun 5784. Tahun 5783 tuh Tuhan kasih spare waktu, Tuhan kasih kasih berikan kasih karunia, udah di warning dulu dari sekarang. Nih loh, tahun depan ini kamu jangan main-main, supaya nanti tahun berikutnya lagi, tahun ini tuh tahun kasih karunia, supaya nanti tahun 5784, kamu tuh akan menuai apa yang kamu tabur di tahun 5783 ini. Karena itu kita nggak bisa sampai salah pilih, jangan sampai kita salah melangkah, jangan sampai kita sia-siakan kasih karunia Tuhan untuk kita bisa memperbaiki keadaan kita, hidup kita, pelayanan kita, kehidupan pribadi kita, pekerjaan kita, karakter kita, keintiman kita sama Tuhan. Kita benerin sungguh-sungguh di tahun 5783 ini, yang mau katakan amin, Saudara. Ya, jangan main-main sama Tuhan, Saudara. Kasih karunia Tuhan tahun 5783 dikatakan grace atau kasih karunia Tuhan, itulah yang memampukan. Kasih karunia Tuhan itulah yang kuasa atau kekuatan yang memampukan kita untuk akhirnya kita mengalahkan setiap dosa. Kita bisa dikasih kesempatan sama Tuhan bertobat dari dosa-dosa kita. Itu karena kasih karunia yang Tuhan kasih buat setiap kita. Karena itu ada seorang hamba Tuhan juga, kalau saudara pernah dengar ya, Pastor Daniel Panji. Pastor Daniel Panji itu adalah leader dari My Home, satu pelayanan namanya My Home Indonesia, dan juga dia salah satu leader juga di JDN atau Jaringan Doa Nasional, Saudara ya. Pak Daniel Panji ini dia sampaikan bahwa yang dia dapat bahwa tahun 5783 itu adalah the year of blessing and judgment ya, tahun berkat dan juga tahun penghakiman gitu. Jadi hari ini kita mau belajar dari Wahyu pasal yang ketiga, Saudara, mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan lihat apa yang harus kita lakukan secara lebih detail untuk kita menghadapi tahun ini, Saudara. Wahyu 3 ayat yang ke-15. Wahyu 3 ayat yang ke-15 adalah ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, Saudara ya, untuk jemaat di Laodikia. Ayat yang ke-15 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Sekali lagi dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini Tuhan yang ngomong, Saudara ya. Tuhan tuh tahu segala pekerjaan kita, bahkan di Alkitab terjemahan bahasa Inggrisnya, next slide. Ini yang disampaikan juga oleh Sitrot, Saudara ya. Dia ambil terjemahan versi West namanya ya. Terjemahan ini adalah terjemahan Perjanjian Baru literal yang mengikuti urutan kata dalam bahasa Yunani-nya. Jadi dalam bahasa Yunani-nya diterjemahkannya tuh seperti ini. I know with absolute clearness your works, dikatakan gitu. Jadi bukan cuman aku tahu segala pekerjaanmu, tapi bener-bener absolut banget, bener-bener every detail, segala peritilan-peritilannya Tuhan tuh tahu, bahkan sampai jeroan-jeroan dalemannya kita tuh Tuhan tuh tahu banget dengan sangat-sangat jelas
apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang ada di dalam kita, Tuhan tuh tahu banget. Kembali lagi kepada ayat yang tadi sebelumnya, Tuhan tuh tahu segala-galanya tentang kita. Dan Tuhan bilang kepada jemaat di Laodikia ini, kamu tuh nggak dingin, enggak, panas juga enggak. Mendingan kamu tuh kalau panas, panas sekalian, kalau dingin, dingin sekalian, gitu. Kalau bahasa sehari-harinya mungkin seperti itu dikatakannya. Lanjut dulu ayat yang ke-16-nya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Di sini yang digarisbawahi di sini adalah jemaat di Laodikia itu dikatakan jemaat yang suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak, suam-suam kuku tuh anget, saudara ya. Dan Tuhan tuh nggak kepengen kita nih jadi orang yang nganggung gitu loh, di tengah-tengah, dingin enggak, panas enggak. Dan dikatakan ini bahasanya boleh dikatakan bahasanya tuh kasar banget gitu ya. Ini Tuhan bisa ngomong gini, aku akan muntahin kamu dari mulutku. Kalau kamu suam-suam kuku, kamu panas enggak, dingin enggak, ini justru yang sangat bahaya. Kalau kalau panas udah jelas saudara ya, kalau panas, kalau jelas panas dan jelas dingin, itu tuh udah statusnya tuh udah nggak meragukan lah gitu ya. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih gitu. Tapi yang belang-belang, yang di tengah-tengah yang ini tuh justru yang sangat-sangat berbahaya. Mungkin saudara pernah dengar perumpamaan tentang katak saudara ya, kodok yang masuk ke dalam satu panci. Kalau si kodoknya masuk ke dalam panci yang airnya masih dingin saudara ya, dia masih dingin terus mulai dipanasin dikit-dikit, masih dingin, si kataknya masih masih santai, dia di dalam, oh airnya dingin, nyantai aja bro gitu kan di dalam panci. Mulai sedikit demi sedikit airnya mulai tambah anget, 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 panas gitu ya. Panasnya nggak langsung panas gitu, tapi dikit-dikit, dikit-dikit itu badannya si kodok itu, badannya si katak itu dia mulai menyesuaikan dengan suhu atau temperatur si air. Jadi waktu dia masih masih dingin kan dia masih asik-asik aja gitu kan. Mulai agak panasan dikit, angetan dikit, dia mulai nge-adjust badannya, menyesuaikan. Makin anget lagi, sampai di satu titik dia nggak berasa bahwa ternyata itu bukan udah nggak dingin lagi, tapi justru waktu lagi di tengah-tengah dianget itu, saudara ya, dia si kataknya waktu akhirnya jadi panas, si kataknya udah nggak keburu lompat, saudara ya, udah nggak keburu keluar lagi dari situ. Nah, tapi sedangkan kalau seandainya si airnya itu langsung dipanasin, udah ngegolak gitu ya, udah mendidih, si kodoknya dimasukin, dia pasti otomatis langsung mencrat keluar karena dia tahu bahwa wah ini panas nih, dia harus langsung keluar kayak gitu. Nah, jadi justru yang bahaya itu adalah yang di tengah-tengah. Lanjut dulu ayat yang ke-17. Nah, ayat yang 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi orang yang suam-suam kuku ini, jemaat Laodikia yang suam-suam kuku ini, dia berkata, aku ini kaya, aku ini udah memperkayakan diriku, aku ini gak kekurangan apa-apa. Secara rohani dipikirnya kayak gitu ya. Merasa dirinya baik-baik aja, merasa dirinya nggak ada sesuatu yang kurang, merasa bahwa fine-fine aja gitu. Tapi justru situasi ini yang Tuhan tuh nggak suka gitu. Tuhan tuh si jemaat Laodikia bilang, aku kaya, aku memperkayakan diriku. Ini jemaat yang suam-suam kuku tuh jemaat yang merasa dirinya nggak ada kesalahan apapun. Maksudnya aku tuh baik-baik aja, aku tetap pelayanan, mungkin aku tetap lakukan ini dan itu. Secara rohani, aku rohani banget. Tapi kenyataannya, Tuhan tuh tahu bahwa kenyataannya itu sesungguhnya tuh jemaat Laodikia, Tuhan lagi ngomong sama jemaat Laodikia di sini bahwa kenyataannya engkau tuh melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, dan engkau telanjang. Jadi ternyata realitanya adalah kebalikan dari apa yang dipikir oleh si
suam-suam kuku ini. Nah, kita kan ngikutin penanggalan kalender Yahudi, Saudara ya. Boleh di next slide-nya. 10 tahunan dari 3 tahun yang lalu, kita lagi masukin periode namanya 10 tahun satu dekade ini adalah tahun Pei. Pei itu angkanya 80. Pei itu artinya mulut. Minggu lalu kita sudah diberikan penjelasan tentang mulut, ya, bahwa bukan hanya tahun ini saja atau tahun depan saja, tapi sepanjang tahun 80-an ini, 81, 2, 3 dan seterusnya, kita sedang Tuhan ingatkan hati-hati dengan mulut kita, memperkatakan yang baik dengan mulut kita. Nah, ini kan 80-nya. Nah, waktu tahun 5781 ayin, satu adalah ayin ya Saudara ya. Satu itu ayin itu mereferensikan adalah satu itu adalah bicara tentang Bapa. Lalu angka 2-nya ya, angka 2-nya yaitu tahun yang sekarang ini berbicara mengenai Beth ya, atau angka 2 mereferensikan kepada anak. Nah, 3 yaitu Gimel, nanti 5783 Gimel yang angkanya adalah angka 3, itu berbicara tentang Roh Kudus. Saudara ya. Nah, berbicara tentang Roh Kudus, makanya ada yang mengatakan juga bahwa tahun Pei Gimel adalah tahun Roh Kudus, dan kita percaya ini memang hari-hari pencurahan Roh Kudus, hari-hari Pentakosta yang ketiga di mana Roh Kudus curahkan dengan begitu dahsyatnya buat setiap kita. Nah, tapi jangan lupa bahwa pengurapan dari Roh Kudus ini saya perlu ingatkan buat setiap kita ada yang namanya pengurapan atau anointing within, yang pengurapan yang di dalam, pengurapan Roh Kudus yang di dalam kita, ya, dan juga ada anointing upon. Itu next slide-nya boleh. Oke. Jadi boleh langsung dua-duanya aja. Ada pengurapan yang di dalam dan juga ada pengurapan yang di atas kita. Untuk setiap kita yang kita melayani, saudara, kita melayani mungkin jadi worship leader, jadi pengkhotbah, kita jadi singers, kita jadi kayak tadi gitu ya saudara, kita menginjilin orang-orang, kita bisa lakukan itu karena ada pengurapan Tuhan di atas kita, anointing upon, sehingga kita bisa punya karunia-karunia pelayanan, kita bisa melakukan sign and wonder, kita mungkin bisa doain orang-orang itu sembuh. Itu kenapa? Karena ada pengurapan Roh Kudus, which is pengurapannya itu adalah anointing upon, pengurapan yang di atas kita. Tapi banyak orang akhirnya jadi lupa bahwa waktu seorang udah dipakai sama Tuhan, udah dipakai nyembuhin orang sakit, berdoa buat orang sakit, orang itu sembuh, nginjilin orang, orangnya langsung terima Yesus gitu ya. Terus kita dipakai macam-macam, diurapin Tuhan dahsyat, kita nyanyi, waktu kita nyanyi orang-orang mungkin pada rebah, kita main musik, orang pada manifestasi seperti itu. Itu adalah anointing upon, anointing pengurapan yang di atas kita, Tuhan kasih di atas kita untuk kita dimampukan, ya bukan karena kekuatan kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan karunia-karunia ini, karunia pelayanan yang kita bisa lakukan. Tapi jangan sampai lupa bahwa kita penting juga memiliki anointing yang di dalam, pengurapan yang di dalam. Pengurapan yang di dalam kita itu berbicara tentang keintiman kita sama Tuhan, berbicara tentang di proses kita, karakter kita menjadi sama seperti Kristus. Jadi nggak hanya kita jago pelayanan, hebat di pelayanan, tapi karakternya nol putul, saudara ya. Jangan sampai nggak cocok gitu antara kehidupan waktu lagi di gereja udah dahsyat banget gitu, tapi waktu lagi di rumah majikan, di keluarga, di luar gitu ya, udah nggak di dalam area pelayanan, hidupnya hancur-hancuran, saudara. Apakah Tuhan masih bisa pakai? Bisa, mungkin kita masih bisa lihat orang-orang yang seperti itu, yang kayaknya hebat banget gitu. Tapi itu efeknya nanti adalah kepada orang yang bersangkutan sendiri. Apalagi kita diingatkan tahun 5783. Jangan sampai kita hanya hebat di pelayanan, tapi dalamnya keropos, saudara ya. Nah,
Kita harus seimbang. Kita bukan juga berarti bahwa kita, oh kalau gitu kita nggak perlu anointing upon, kita yang penting kita intim sama Tuhan, yang penting karakternya bagus gitu. Ya nggak juga, kita juga butuh pengurapan di atas kita, memampukan kita dalam melakukan pekerjaan pelayanan kita. Dua-duanya kita perlu, tapi harus seimbang, saudara ya. Nah, jangan sampai akhirnya nanti seperti Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Boleh dikeluarkan ayatnya. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan gini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, wahai kamu pembuat kejahatan. Jangan sampai kita jadi bagian dari orang-orang yang disebutin ini, saudara. Jangan sampai kita jadi bagian orang-orang yang bilang, Tuhan, aku ini udah nubuat loh buat Tuhan. Aku ini udah khotbah loh, aku ini udah lakukan ini dan itu. Aku ini udah full time loh Tuhan. Aku ini udah kasih persembahan banyak banget buat Tuhan. Aku ini udah, wah pokoknya udah habis-habisan lah buat Tuhan. Tapi buntut-buntutnya nanti jangan sampai Tuhan ngomong sama kita, aku nggak kenal sama kamu, siapa lu gitu. Jelek banget saudara kalau sampai kayak gitu, saudara ya. Jadi tahun ini masuk di tahun yang Peggy Mel ini, saudara, jangan sampai ada di antara kita yang melewatkan kasih karunia Tuhan sehingga akhirnya kita mengalami konsekuensi yang nggak baik. Tapi tahun ini, saudara, mulai 10 hari lagi ini, saudara, mari mulai makin sungguh-sungguh sama Tuhan lebih lagi. Berapa banyak yang setuju? Katakan amin. Aku pas baca ayat ini, saudara, aku jadi ingat ada satu lagu lama ya, saudara ya. Kita yuk yang bisa kita nyanyiin sama-sama ya. Hari-hari ini adalah hari-hari akhir zaman yang memang banyak yang seperti ini, saudara. Tapi kita berdoa nggak ada satupun di antara kita yang seperti ini. Kita nyanyikan sama-sama. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan,
menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Dari ayat ke-18 ini, Tuhan tuh nasihatin kita, ayo beli daripada Tuhan emas yang sudah dimurnikan di dalam api, supaya kita menjadi kaya. Kaya di sini, kaya boleh diterjemahkan di sini adalah kaya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, juga pakaian putih kekudusan. Ayo kita nggak ada satupun lagi yang main-main sama Tuhan. Sungguh-sungguh hidup kudus dalam segala sesuatu. Hidup kudus dalam mengelola keuangan kita. Kudus dalam hubungan kita dengan sesama. Kudus sungguh-sungguh supaya kita bisa melihat Tuhan. Lalu kita pakai itu supaya akhirnya jangan sampai ketelanjangan kita yang memalukan terlihat, dan juga minyak ya. Minyak itu berbicara tentang pengurapan Tuhan untuk melumas mata kita supaya kita bisa melihat. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Masuk di tahun Ayin, kok Ayin dulu ya? Masuk ke dalam tahun Pei Gimel. Masuk dalam tahun Pei Gimel ini, Tuhan bilang, justru karena Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu akan sering-sering negor kita, saudara. Dan kuhajar, Tuhan bilang. Kuhajar di sini kata-katanya dalam bahasa Inggrisnya itu didisiplinkan. Ya, jadi kalau kita ditegur, kalau kita didisiplinkan sama Tuhan, mungkin lewat pemimpin kita ditegur, lewat pemimpin kita didisiplinkan, bersyukur, berarti kita disayang sama Tuhan, berarti kita dikasihi sama Tuhan. Karena Tuhan pengen kasih kita kesempatan untuk kita bertobat. Karena itu di sini dikatakan, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau kita ditegur, kalau kita didisiplinkan, jangan membela diri. Udah, bertobat aja, cepet-cepet bertobat aja. Udah, jangan pakai alasan macam-macam, inilah, itulah. Oh iya, soalnya saya gini dan gitu. Oh, soalnya si ini gitu-gitu sih, jadi saya terpaksa gini. Punya integritas, Pak Niko bilang, jadilah orang berintegritas. Tahun lalu kita tuh udah tahun integritas, saudara. Harusnya kita sudah lulus dalam hal integritas. Tapi kembali tahun ini, bulan ini, Pak Niko ingatkan, jadilah orang yang berintegritas. Jadilah orang berintegritas tuh apa yang kita kerjakan, apa yang kita ngomong, kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan itu yang benar gitu, ya. Nah, sebab itu relakan hati kita dan bertobatlah. Nah, intinya adalah ayo di hari-hari, detik-detik kita mau memasuki tahun Pei Gimel ini. Satu, kita tentunya diingatkan minggu yang lalu, jaga mulut kita. Dan yang berikutnya lagi, ayo ambil satu keputusan untuk kita memilih yang benar, kita mengambil keputusan yang benar di tahun ini. Kita yang jadi pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang terbaik. Kita yang jadi istri, jadilah istri yang terbaik. Yang jadi anak, jadilah anak yang baik. Yang jadi mantu, jadilah mantu yang baik gitu. Yang jadi pekerja, jadilah pekerja yang baik. Ya, kita lakukan yang terbaik ya, supaya nanti tahun berikutnya kita akan menuai konsekuensi dari apa yang pilihan yang kita tentukan di tahun ini, itu akan kita tuai di tahun berikutnya. Oke, jangan main-main dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati.